Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Film akan berfokus kepada Bobby yang diperankan oleh Denzel Washington dan Stick yang diperankan oleh Mark Wahlberg di film yang berjudul Two Guns. Menceritakan tentang dua penjahat kelas kakap yang mendapat masalah dengan patroli perbatasan Amerika setelah mereka bertemu dengan kartel narkoba Meksiko dan kebenaran mulai terkuak. Anak setan ketimbah beton, stop cetan yuk kita nonton. Di sebuah kota di perbatasan Meksiko, dua orang kriminal bernama Marcus Stickman dan Robert Bobby menemui seorang kartel narkoba bernama Papi Greco. Sebelum menemui Papi Greco, Bobby terkejut karena orang kepercayaan Papi Greco yang bernama Little Toro, kepalanya sudah terpenggal di dalam tas di sampingnya. Tak lama kemudian, Bobby masuk menemui Papi Greco untuk mengantar pesanannya, yaitu paspor palsu. Papi lalu membayar Bobby $100.000, tapi Bobby menolaknya. Karena orang yang membuat paspor palsu itu menginginkan dibayar dengan kokain, sesuai kesepakatan mereka di awal. Dan Papi pun menjawab, dia tak lagi menjual narkobanya setelah Little Toro, orang kepercayaannya, mencuri barang miliknya. Bobby pun mengembalikan uang itu dan menganggap Papi berhutang kokain dengannya. Lalu pergi keluar menemui Stick. Di luar, Stick gregetan melihat anak buah Papi yang latihan nembak tapi nggak kena-kena. Kemudian Stick menunjukkan cara menembak dengan akurat. Lalu Bobby dan Stick pergi dari sana. Di perjalanan, Stick yang kesal karena tidak ada kokain dan juga uang, mengusulkan idenya ke Bobby untuk merampok uang Papi Greco di sebuah bank. Beberapa saat kemudian, saat akan masuk wilayah kota Meksiko, mereka ditangkap polisi perbatasan. Ternyata mereka ditangkap karena kepala polisi yang bernama Jessup melihat mereka keluar dari rumah Papi Greco. Saat diinterogasi oleh Debbie, Stick terus mengelak dan berkata tidak tahu siapa itu Papi Greco. Akhirnya Debbie selaku agen polisi di sana pergi meninggalkannya karena kesal. Lalu Debbie beralih menemui Bobby yang sedang diinterogasi oleh Jessup. Di sini mulai terkuak. Ternyata Bobby adalah seorang polisi yang menyamar atas perintah Jessup dan juga merupakan partner Debbie. Jadi sebenarnya, Bobby ditugaskan menyamar dalam beberapa tahun ini agar dapat akses bertemu dengan Papi Greco lewat bantuan Little Toro, orang kepercayaannya itu. Tapi sayangnya, Papi Greco sudah memenggal kepalanya tadi. Bobby harus menemukan barang bukti narkoba langsung dari Papi Greco agar dapat digunakan sebagai barang bukti untuk menangkapnya. Tapi masalahnya Bobby sekarang adalah Papi Greco sudah tidak mau menjual narkoba lagi selain kepada Little Toro, orang yang sudah mati tadi. Yang membuat Bobby berbohong kepada Jessup dan mengatakan bahwa Little Toro masih hidup. Dan Bobby akan mencoba transaksi narkoba sekali lagi dengan Papi Greco. Karena kalau Bobby tidak berhasil mendapatkan barang bukti itu, maka ia akan dicabut dari jabatannya. Dan di sini juga mulai diketahui bahwa Bobby memiliki hubungan spesial dengan Debbie. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Debbie, bahwa sebenarnya Little Toro sudah mati. Lalu Bobby juga meminta bantuan Debbie, karena besok ia akan merampok bank Tres Cruces bersama Stick untuk menelusuri pemilik uang di bank itu, yaitu Papi Greco. Tapi Bobby juga berencana menjebak Stick dan menjebloskannya ke penjara atas dasar perampokan ini, dengan bekerja sama dengan Debbie agar menangkap Stick setelah mereka selesai beraksi. Keesokan harinya, Bobby menemui Stick untuk mengatur strategi. Strategi pertama, Bobby akan masuk ke bank untuk mengamati situasi dan kondisi keadaan di dalamnya. Di dalam bank, Bobby berpura-pura sebagai nasabah yang akan menyewa kotak deposit. Setelah dirasa cukup informasi yang ia dapat, dia keluar menemui Stick yang menunggu di kafe seberangnya. Strategi kedua, Stick menyabotase alarm pendeteksi kebakaran agar tamu kafe tersebut keluar dari sana dan Stick bisa membakar kafe itu. Tujuannya adalah agar untuk meminimalisir keberadaan orang saat mereka merampok bank tersebut. Malam harinya, Bobby memberi informasi kepada Debbie kalau besok ia dan Stick akan merampoknya pada jam 3 sore. Ia meminta Debbie mengerahkan semua pasukannya jam 3 sore lewat 5 untuk menangkap Stick sebagai pengalihan bahwa Sticklah pelaku perampokan itu. Di sisi lain, Stick menemui Kolonel Queens. Ternyata, Stick adalah seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang ditugaskan untuk menyamar dan mengambil uang Papi Greco di bank Tres Cruces tadi. Lalu uang hasil rampokannya
akan mereka gunakan untuk kepentingan angkatan laut. Keesokan harinya, tibalah waktu perampokan dimulai. Mereka memilih menahan operator kepolisian dahulu sebelum mereka beraksi, agar aksi mereka memiliki lebih banyak waktu. Dengan memakai topeng dan senjata api, Stick dan Bobby mengancam pegawai dan nasabah di bank itu, agar tetap tenang dan jangan bergerak. Lalu Stick memasang bom tempel di setiap kotak deposit itu. Setelah diledakkan, ternyata hampir semua kotak deposit penuh dengan uang. Dan dugaan Stick yang mengira di dalamnya hanya sekitar 3 juta dolar, ternyata salah. Mereka memasukkan semua uang itu ke dalam mobil. Dan saat jam sudah menunjukkan pukul 3:05, Bobby bingung, karena pasukan polisi yang dia minta tadi kepada Debbie belum juga datang. Akhirnya mereka pergi dari bank itu menuju sebuah gurun untuk melihat kembali hasil rampokannya. Tapi tiba-tiba, Stick menodongkan pistolnya ke arah Bobby dan menembaknya. Di sini Stick sengaja tidak menembak ke arah bagian vital tubuh Bobby, sehingga Bobby akan tetap hidup. Tapi kemudian Stick terkejut setelah melihat lencana polisi milik Bobby, dan menyadari ternyata Bobby juga sedang menyamar. Tapi di sini, Bobby belum mengetahui siapa sebenarnya Stick. Kemudian, Stick berkata kepada Bobby, "Kau akan baik-baik saja," dan memberinya sebotol air, lalu pergi meninggalkannya sendirian. Di sisi lain, mengetahui uang miliknya dirampok, Papi Greco mengirim orang yang sangat kejam untuk mencari siapa pelaku perampokan uang miliknya. Adegan beralih di mana Stick menemui Queens di kantornya, lalu menyerahkan uang hasil rampokannya tadi. Di sini diketahui, ternyata uang rampokan itu berjumlah 43 juta dolar, yang membuat mereka jadi berpikir apakah itu semua uang benar milik Papi Greco. Stick juga mengatakan kalau Bobby adalah anggota polisi yang menyamar, dan ia sudah membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Tapi Queens melihat keraguan pada perkataan Stick, dan akhirnya mereka ke TKP, tempat Stick menembak Bobby, untuk memastikan Stick benar-benar membunuhnya. Setibanya di sana, mereka menelusuri tempat itu, tapi mereka tidak menemukan Bobby. Karena sebenarnya sebelum mereka sampai, Bobby yang terluka tadi sudah pergi cukup jauh, dan membajak kendaraan petugas perbatasan ilegal. Kemudian karena kecewa dengan Stick, Queens malah akan membunuhnya. Tapi Stick melawan dan lari sembunyi di balik bebatuan. Ia menghajar dan mengecoh anak buah Queens yang juga temannya. Lalu ia kembali ke mobil dan pergi dari sana. Di sisi lain, Bobby mendatangi Dr. Ken, temannya, dan memaksanya mengeluarkan peluru di tubuhnya. Ia memaksa Dr. Ken, karena sebenarnya Dr. Ken tidak bisa karena dia adalah dokter hewan. Malam harinya, Bobby menemui Debbie dan menanyakan, kenapa dia tidak datang jam 3:05. Debbie meminta maaf. Saat dia datang, ternyata Bobby sudah pergi. Bobby lalu menyuruh Debbie mencari informasi latar belakang Stick. Ia mengatakan, kalau mau Papi Greco ditangkap, dia harus menemui Stick dan mengambil uang itu. Stick! Dari sana Bobby ke apartemen Stick, tapi Stick tidak ada di dalam. Dan tiba-tiba terdengar suara Stick dari telepon di sana. What the fuck are you doing here, Bobby? Ternyata Stick berada di atas atap seberang apartemennya sambil mengamati pergerakan Bobby menggunakan snipernya. Bobby akhirnya melihat Stick dan menyadari sniper yang digunakan Stick adalah milik militer. Namun tiba-tiba, anak buah Queens datang dan akan naik ke kamar Stick. Lalu Stick memperingati Bobby lewat telepon agar tetap diam dan akan menuntunnya keluar dari kamar itu. Karena kalau ketahuan, Bobby juga akan dibunuh oleh mereka. He's coming up your rear, you better dart. Go! Bobby, you're gonna wanna scoot across the hall. Go! Di sana Bobby hampir ketahuan oleh mereka, dan terpaksa Stick menembak Timo temannya sendiri di angkatan laut. Kemudian Bobby berhasil lari keluar dari sana dan pergi dengan mobilnya. Di tempat yang berbeda, mendatangi rumah Dr. Ken. Karena ia melihat mobil gurun milik petugas perbatasan ilegal tadi, yang dirampok dan terparkir di belakang rumahnya. Menginterogasi dokter itu, berharap mendapat informasi. Karena Dr. Ken tidak mau menjawab, melakukan sebuah challenge, yaitu memasukkan 1 peluru dari 5 lubang pistolnya, lalu memutar silindernya secara acak, dan kalau tidak beruntung, maka Dr. Ken akan tertembak. Ternyata Dr. Ken tidak beruntung. No, come on, man.
Setelah merasa terdesak, akhirnya Dr. Ken memberitahukan siapa yang dioperasinya tadi. Dari sana Er berpindah menemui Jessup. Dan saat bertemu, dia memberitahukan kalau Robert Bobby Trance, anak buahnya, sudah merampok uang miliknya di bank Tres Cruces. Tapi tak lama kemudian, Bobby datang. Melihat ada kesempatan untuk melawan, Jessup berusaha mengambil pistolnya, tapi terlambat karena Er menembaknya duluan. Bobby yang tidak bisa berbuat banyak karena sudah ditodong pistol oleh anak buahnya akhirnya diinterogasi. Menanyakan kenapa dia merampok uang yang bukan miliknya di bank. Tapi Bobby malah menjawab. Sangat kesal mendengar hal itu. Lalu ia memainkan challenge seperti kepada dokter tadi, tapi kali ini dengan 2 peluru. Lalu menanyakan lagi di mana Bobby menyimpan uang rampokannya. Tapi Bobby malah menjawabnya dengan main-main. Kembali mengarahkan pistolnya ke titik si Bobby. Dan saat akan ditembakkan, Bobby memang beruntung. Dua kali pistol itu tidak keluar peluru. Merasa cara itu tidak berguna, menembaki Jessup yang sekarat hingga tewas. Dan dengan pistol milik Bobby, akan menyebaknya dan memberikan bukti sidik jari pistol itu ke polisi. Dengan begitu, Bobby akan dianggap membunuh atasannya. Tapi jika Bobby membawakan uang 43 juta dolar miliknya, tidak akan melaporkannya ke polisi dan nama baik Bobby tidak akan tercemar. Bobby yang merasa hidupnya terdesak, terpaksa setuju dengan tawaran lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, Bobby mendatangi Papi Greco di rumahnya untuk mencari tahu sebenarnya uang itu milik siapa. Tapi belum sempat dijawab, Stick tiba-tiba datang dengan menabrakkan mobilnya ke anak buah Papi Greco dan memasukkan paksa Papi Greco ke dalam bak mobilnya. Tentu saja Bobby marah karena dia datang duluan dan ingin menangkap Papi. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Tapi tak lama kemudian, anak buah Papi menembakkan pistolnya, yang membuat Stick dengan cepat masuk ke dalam mobil dan kabur dari sana. Namun Bobby Boone tidak tinggal diam. Dia mengejar Stick sampai ke gurun. Kejar-kejaran pun terjadi. Hingga setelah cukup jauh dan mobil mereka sudah rusak parah, mereka berhenti dan saling adu pukul. Dan beberapa lama kemudian, karena mereka capek, mereka berdua menyudahi pertarungannya dan sepakat untuk kerjasama menginterogasi Papi Greco dan membersihkan nama mereka. Kemudian mereka mengecek Papi Greco di bagasi mobilnya yang sudah muntah tergajul-gajuluk di dalam mobil tadi. Melihat Papi yang masih sadar, Stick menambahkan bonus gas beracun dan menutup kembali bagasinya. Hold on. Let me put that in there with you. Put that on you. Edan, ngelekep itu mah bau kentutnya. Setelah itu, Stick dan Bobby membawanya ke garasi rumah Debbie untuk menginterogasinya. Mereka menanyakan Papi perihal uang 40 juta dolar itu, siapakah sebenarnya pemiliknya. Lalu Papi menjawab, kalau yang Bobby dan Stick rampok itu bukanlah uangnya, tapi uang milik CIA. Di sini mulai terkuak kebusukan aparat keamanan negara di sana.